Salat mempercepat hadirnya kesuksesan dan kebahagiaan. Ya. Salatnya 5 waktu, 5 faidah. Ya. Dan ini yang paling diharapkan oleh manusia. Rabbi khalaqtaha min fihi tiram fihi tiram nadahu aqbil ya mukhtar antal amin antal amin. Ini yang dahsyat ya, yang saya sering katakan bahwa manfaat sholat itu pertama, bisa melatih pribadi kita menjadi lebih baik, menjadikan seseorang insan beriman menjadi baik. Maka dalil yang muncul Quran surah ke-29 tadi ayat ke-45. Langsung saja kepada intinya, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh, perhatikan cara menerjemahkannya. Sungguh salat yang dikerjakan sesuai ketentuan dan aturannya itu. Innas shalah, ingat alif lamnya. Terjemahkan alif lamnya. Innas salata, bukan inna salata, innas salah. Sungguh salat yang dikerjakan dengan benar itu sesuai dengan ketentuan dan aturannya. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka hasil dari itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Jelas ya? Nah, jadi kalau ada orang-orang yang sholat tapi masih nampak pada dirinya perilaku keji, fahsya dan munkar, dicek ini. Boleh jadi sholatnya belum sesuai dengan ketentuan dan aturannya. Nah, yang kedua, sholat menghadirkan ketenangan kepada jiwa. Lebih tenang. Orang sholat itu tenang bawaan jiwanya. Dan jiwa yang tenang melahirkan pikiran yang cemerlang. Jiwa yang tenang melahirkan perilaku yang menawan. Jiwa yang tenang melahirkan segala ide-ide yang penuh dengan kebaikan dan kemuliaan. Sedangkan di Quran surah ke-13 ayat ke-28, sumber ketenangan itu zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu bahwa dengan berzikir kepada Allah itu hati cenderung menjadi tenang. Zikir itu banyak. Baca Quran, zikir. Karena Quran ini disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Karena itu orang-orang yang cenderung rajin baca Quran cenderung menenangkan. Doa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul. Makanya doa cenderung menenangkan. Kemudian apa lagi? Kalimat thayyibah, astaghfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, itu bagian dari zikir. Ya, fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Kalau tuntas salat, zikir kepada Allah. Quran surah ke-4 ayat 103. Makanya orang-orang yang zikir itu kelihatan tenang. Ya, ahli zikir itu tenang. Enggak ada ahli zikir emosian. Tenang. Zikir itu tenang, auranya, karismanya, macam-macam itu. Zikir. Dan sholat itu puncaknya zikir karena memadukan semua itu. Dalam sholat ada takbir, Allahu Akbar. Dalam sholat ada tahmid, Alhamdulillah. Dalam sholat ada apa lagi? Ada tasbih, Subhanallah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam sholat ada istighfar, Allahumma ighfirli, Subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli. Dalam sholat ada Al-Quran, Al-Fatihah, baca Al-Quran. Ya, dalam salat rukuk sujud ada doa dan seterusnya. Gabungan. Makanya orang salat itu harusnya cenderung lebih tenang, dan salat disebut zikir. Balik ke Quran surah 20 Thaha ayat 14. Disebutkan ketika Allah mengaitkan salat dengan iman, faidah zikir. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat dengan benar sebagai zikir kepadaku. Zikir kepada Allah itu puncaknya dalam salat. Makanya salat itu dahsyat. Jangankan sholat saat mau dilakukan, tempat sholatnya aja bikin tenang. 3. Sarana curhat terbaik yang mempercepat pengabulan doa. Sarana curhat terbaik kepada Allah. Ya, ingin menyampaikan apa? Curhat kita kan kepada Allah dalam bentuk doa. Quran surah ketiga contoh, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ya, tentang kisah Nabi Zakaria yang divonis nggak mungkin, yang mustahil kata manusia punya keturunan. Nabi Zakaria sudah beranjak sepuh, fisiknya sudah letih, rambut memutih, istri terutama divonis dengan hal-hal teknis secara medis yang katanya tidak mungkin punya keturunan. Apa yang dilakukan? Curhatnya kepada Allah. Beliau salat tuh, solusinya salat. Ya, hunalika da'a Zakaria rabba, di mihrab itulah, di mihrabnya Maryam dia berdoa. Salat. Ya, nanti tahu salatnya di ayat 39. Dia berkata, ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Ketika mereka mengatakan tidak mungkin,
maka aku beralih kepadamu yang tidak punya batas dalam kemungkinan. Nah, itu tanda ya, itu fikih Quran tuh. Jadi kalau orang sudah mengatakan ini nggak mungkin bu, ini nggak bisa pak, itu tanda langsung dari Allah bahwa Allah ingin mengabulkan apa yang anda mohonkan langsung tanpa perantara. Ya, karena itu Nabi Zakaria sudah ngasih contoh yang di surah Maryam itu. Ya Allah, aku ini selalu tidak pernah putus harapan kepadamu. Aku selalu berdoa, dari rambutku masih menghitam sampai memutih, fisik letih, tapi aku gak pernah putus dalam memohon rahmatmu, berharap kepadamu. Itu apa? Minta keturunan, puncaknya dimohonkan tuh di mihrab itu dalam sholat. Mereka mengatakan mustahil, dan inilah ya tanda pertamanya. Aku memohon kepadamu ya Allah yang tidak pernah punya batas dalam pemberian. Anugerahkan kepadaku dari sisimu saja, karena orang mengatakan gak mungkin, aku minta darimu saja. Ya, keturunan terbaik. Innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau yang pada maha mendengar pun belum dikabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Apa yang terjadi? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli, itu dalilnya fil mihrab. Maka seketika turun malaikat, sedangkan Nabi Zakaria itu masih berdiri dalam sholat, masih berdiri, artinya belum selesai sholatnya, baru selesai berdoa. Seketika turun menyampaikan Allah yubashshiruka bi Yahya, beri kabar kau akan punya anak, dapat kabar dari Allah, jadi kabulkan akan punya anak, semua akan mengandung ya, dan namanya diberikan oleh Allah Yahya, hidup, yang kata orang mustahil. Ada dari rahim seorang perempuan yang divonis secara medis, klinis, monofos dan mandul punya keturunan, kata Allah gak ada yang mustahil bagiku, jadi terjadi. Mudah bagi Allah menjadikan segala yang bisa terjadi. Salat mempercepat hadirnya kesuksesan dan kebahagiaan. Ya, kita gabungkan 4 dan 5, mempercepat kesuksesan dan menghadirkan kebahagiaan, sukses dan bahagia. Ya, komplit tuh 5. Salatnya 5 waktu, 5 faidah. Sukses dan bahagia. Kalau kita gabungkan sukses bahagia ini namanya falah. Singkatnya begitu. Falah. Falah itu sukses dan bahagia. Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflaha al-mu'minun. Saya lagi ke sini, orang beriman. Ya, Quran surah 23 Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflaha al-mu'minun. Orang beriman, kalau benar-benar iman melekat pada dirinya, identitas berimannya bagus, diimplementasikan imannya dengan ibadah yang benar, pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Apa ciri pertamanya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ternyata pengantar pada kebahagiaan, kesuksesan itu salat. Ya. Dan ini yang paling diharapkan oleh manusia. Ya, tingkat tertingginya itu kan ini, iman. Jadi tingkat tertinggi insan beriman itu, pokoknya terserah, yang penting saya salat itu karena Allah perintahkan. Itu aja. Karena saya beriman, saya salat. Ya, tapi kan tadi saya katakan, ada yang ciri khas anak-anak, ada yang orang dewasa matang dengan kedewasaan dan akalnya, ada yang dewasa kekanak-kanakan, masih nanya juga dan sebagainya. Ya, maka butuh motivasi. Apa di antara motivasi yang terkuatnya ini? Sukses, bahagia, sukses, bahagia. Nah, diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Ini bahagianya dunia akhirat. Suksesnya dunia akhirat. Ya, Quran surah 23 Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman, kalau benar-benar iman melekat pada dirinya, identitas berimannya bagus, diimplementasikan imannya dengan ibadah yang benar, pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Apa ciri pertamanya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ternyata pengantar pada kebahagiaan, kesuksesan itu salat. Rabbi khalaqtaha min nur fihi tiram